Kembali lagi di channel Room All Stories, tempat di mana kisah-kisah luar biasa menunggu untuk ditemukan. Tidak semua cerita ingin ditemukan. Beberapa hanya akan hadir bagi mereka yang benar-benar siap. Jika kamu mendengar ini, maka kisah luar biasa itu sedang menantimu. Selamat menikmati. Pada suatu pagi yang hangat di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah luas, seorang kakek tua bernama Mbah Kirno tengah berjalan pelan di pematang. Tubuhnya renta, tapi matanya masih jernih dan penuh rasa ingin tahu. Ia membawa cangkul dan keranjang berisi bekal sederhana. Nasi, tempe goreng, dan segelas air dari kendi tanah liat. Pagi itu seharusnya seperti biasa, menyapa mentari, mencangkul sawah, dan memberi makan bebek. Namun hari itu, ada sesuatu yang sangat tak biasa. Langit tampak cerah, namun dari kejauhan terdengar suara gemuruh aneh seperti suara ombak yang menghantam tebing. Mbah Kirno menghentikan langkahnya, menajamkan pendengaran. Suara itu semakin keras, disusul getaran ringan di tanah. Ketika ia melongok ke arah petakan sawahnya, matanya membelalak. Di tengah sawah yang berlumpur itu terbaring makhluk raksasa dengan tubuh biru abu-abu, ekor besar, dan semburan air dari lubang di punggungnya. Seekor ikan paus. Mbah Kirno hampir tak percaya pada penglihatannya. Seekor ikan paus, makhluk lautan dalam, terdampar di tengah sawah desanya. Airnya hanya setinggi mata kaki, tak cukup untuk menampung makhluk sebesar itu. Paus itu menggeliat pelan, napasnya terdengar berat, dan matanya memancarkan kesedihan luar biasa. Mbah Kirno tak tahu harus berkata apa, tapi ia segera menuruni pematang dan mendekatinya dengan hati-hati. "Ya Gusti, dari mana kamu datang, Le?" gumamnya sambil menyentuh tubuh licin paus itu. Panas mentari pagi mulai menyengat dan paus itu tampak makin lemas. Mbah Kirno langsung tersadar, makhluk ini takkan bertahan lama jika tidak segera dibantu. Meski tubuhnya tua dan tulangnya sering ngilu, Mbah Kirno berlari ke balai desa, napasnya memburu. Ia berteriak memanggil warga, membangunkan para pemuda yang masih tidur, memukul kentongan hingga semua orang keluar rumah. Saat warga berkumpul dan mendengar cerita Mbah Kirno, mereka tertawa, menganggap kakek itu sudah kebanyakan mimpi. Tapi Mbah Kirno memaksa mereka ikut melihat. Dan ketika mereka tiba di sawah, tawa berubah menjadi jeritan tak percaya. Desa itu menjadi gempar. Anak-anak menjerit kegirangan, orang tua ternganga, dan para pemuda bingung harus berbuat apa. Satu hal yang pasti, ikan paus itu butuh air. Banyak air. Maka warga beramai-ramai mengangkut air dari sumur, dari sungai, dari embung, bahkan dari kolam milik kepala desa. Ember, jeriken, baskom, apa saja dipakai. Mereka bergantian menyiram tubuh paus itu agar tetap basah. Mbah Kirno tak henti-hentinya mengelus kepala paus sambil berbicara pelan seperti menenangkan bayi. Hari berganti malam. Pemerintah daerah datang, media mulai berdatangan, dan cerita paus yang tersesat di sawah menjadi berita nasional. Para ahli kelautan, aktivis lingkungan, bahkan dukun lokal datang membawa pendapat masing-masing. Ada yang bilang, paus itu tersedot pusaran laut dan terlempar ke aliran sungai kecil yang meluap akibat banjir semalam. Ada pula yang berkata ini pertanda alam bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun Mbah Kirno tak peduli pada semua teori itu. Yang ia tahu, paus itu butuh pulang. Ia merasa ada ikatan aneh antara dirinya dan paus itu, seakan makhluk raksasa itu datang padanya, bukan sekadar tersesat. Dalam mimpinya malam itu, paus itu berbicara padanya dengan bahasa hati. "Tolong aku kembali ke laut, sebelum nafasku habis." Kakek tua itu terbangun dengan mata basah. Pagi berikutnya, ia mendesak pemerintah untuk membawa paus itu kembali ke laut. Tapi jalan dari desa ke laut puluhan kilometer jauhnya. Jalannya sempit, berbatu, dan melewati banyak tanjakan. Mengangkut paus dengan truk bukan perkara mudah. Tapi warga desa menolak menyerah. Mereka mulai membuka jalur dengan alat berat, bahkan membendung sungai kecil agar alirannya bisa diarahkan membasahi jalur darurat sepanjang perjalanan paus ke laut. Proyek yang biasanya memakan waktu bulan, kini dilakukan dalam 3 hari. Di hari keempat, dengan alat berat, truk khusus berpendingin air, dan pengawalan ketat, paus itu mulai dibawa perlahan menuju laut. Warga desa mengiringi dengan tangis haru, anak-anak membawa bendera kecil, dan Mbah Kirno duduk di sisi kepala paus itu sepanjang jalan. Sepanjang perjalanan, Mbah Kirno terus berbicara, menyanyikan tembang Jawa, dan menenangkan paus itu. Akhirnya mereka tiba di pantai saat matahari hendak tenggelam. Air laut menyambut mereka dengan ombak pelan. Paus itu diturunkan dengan hati-hati ke dalam air. Mbah Kirno ikut masuk hingga setinggi dada.
Paus itu diam beberapa saat, seolah ragu, lalu dengan satu hentakan ekor, ia bergerak ke tengah laut. Sebelum menghilang ke birunya samudra, paus itu melompat tinggi sekali, menyemburkan air ke langit senja, seolah mengucapkan selamat tinggal. Mbah Kirno berdiri di sana, basah kuyup, dadanya bergemuruh. Ia tak berkata apa-apa, tapi senyumnya merekah. Ia tahu, dalam hidupnya yang sederhana dan hampir usai, ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia telah menyelamatkan seekor jiwa yang tersesat dan membawanya pulang. Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai Desa Paus. Dan setiap tahun, warga mengadakan upacara air laut untuk mengenang kisah aneh tapi nyata itu. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang kakek tua dan paus yang tersesat di sawah. Dan setiap kali mereka memandang laut, mereka berharap suatu hari, paus itu akan kembali. Atau mungkin mengirimkan temannya. Tahun demi tahun berlalu. Mbah Kirno semakin tua, langkahnya kian lambat dan pendengarannya mulai memudar. Namun ingatannya tentang paus itu tetap segar, seperti baru kemarin terjadi. Di dinding rumahnya yang sederhana, terpajang foto dirinya saat menemani paus di truk besar menuju laut. Foto itu sudah pudar warnanya, tapi tiap kali seseorang bertanya, ia akan menceritakan kisah itu dengan mata berbinar dan suara lirih penuh keyakinan. Desa Paus pun berubah. Dulu desa kecil yang tak dikenal siapapun, kini ramai dikunjungi wisatawan dan peneliti. Anak-anak belajar tentang laut dan pelestarian hewan laut sejak dini. Pemerintah daerah bahkan membangun museum kecil tentang peristiwa itu. Di tengah museum berdiri patung besar seekor paus dan seorang kakek tua yang memegang ember air. Tak ada yang lupa siapa tokoh utama dari semua keajaiban itu. Suatu malam, ketika hujan turun pelan dan angin bertiup lembut dari arah laut, Mbah Kirno duduk di teras rumahnya. Ia menatap langit yang gelap dengan bintang berkelip. Hatinya tenang. Di kejauhan, ia mendengar suara ombak, meski jarak ke laut sangat jauh. Tapi malam itu, suara ombak itu terdengar begitu nyata. Lalu ia mendengar suara yang sudah lama ia rindukan. Dalam hati, seperti bisikan, "Terima kasih, sahabat tua." Esok paginya, Mbah Kirno ditemukan tertidur tenang di kursinya. Wajahnya damai, tersenyum seperti sedang memimpikan sesuatu yang indah. Seluruh desa berduka, namun tak ada tangis yang meraung. Karena mereka tahu, Mbah Kirno telah pergi dengan tenang, menyusul suara laut yang dulu pernah ia bantu pulangkan. Di tepi pantai, tempat paus itu dulu dilepaskan, warga membangun sebuah monumen batu dengan tulisan, "Di sini, seorang kakek tua mengajarkan kita bahwa bahkan makhluk laut pun bisa menemukan rumah di tengah sawah, jika manusia masih punya hati untuk peduli." Dan pada malam-malam tertentu, saat bulan purnama menggantung di atas laut, beberapa orang bersumpah mereka melihat sosok besar melompat di kejauhan, menyemburkan air ke langit, seolah memberi salam kepada sahabat lamanya di bumi. Begitulah kisah Mbah Kirno dan paus yang tersesat di sawah. Sebuah cerita tentang kebaikan tanpa pamrih, tentang keberanian seorang kakek yang mengalahkan logika dunia, dan tentang ikatan antara dua makhluk yang berbeda dunia, namun disatukan oleh satu hal, kasih sayang. Dan begitulah satu lagi kisah luar biasa telah terungkap. Tapi ingat, masih banyak cerita lain yang menunggu untuk ditemukan. Di dunia yang luas ini, keajaiban bisa muncul dari tempat yang paling tak terduga. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Room All Stories.